Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya di channel Ruang Para Bintang bersama website ruangparabintang.com ya. Nah, kali ini saya akan coba menginformasikan kepada dari kami semua yang sudah mengikuti tryout online di website ruangparabintang.com. Nah, kita akan coba informasikan hasilnya sekarang. Dan buat adik-adik kami semua yang mau mengikuti tryout online kedua, silakan dipersiapkan untuk kembali mendaftarkan diri di link yang akan saya berikan nanti ya. Silakan didaftarkan kembali untuk mempersiapkan diri ya. Nah, jadi buat adik-adik kami tidak ada salahnya mencoba ya. Nah, saya akan lihat di sini ya. Saya akan coba cari di mana letak daripada hasilnya ya. Oke, kita buka di nomor 2 di sini. Oke. Kemudian kita klik di sini tryout online Sipen Maru bersama Poltekkes ya. Oke, kemudian kita klik. Oke, saya coba lihat di sini. Nah, jadi nanti kalau misalnya adik-adik setelah ada informasi di tryout kedua silakan diklik di sini. Nah, boleh di scan barcode juga, tapi nanti saya informasikan kapan mulai pendaftarannya ya. Jadi jangan langsung daftarkan sekarang. Jadi malam inilah ujiannya sudah berlangsung matematika, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada IPA. Di mana IPA ini agak sedikit waktunya mundur ya. Jadi mohon maaf kepada dari kami yang tidak sempat mengikuti dan sudah ngantuk. Nah, di track berikutnya akan saya coba di waktu sore ya. Saya coba buatkan mungkin di hari Minggu ya. Saya akan buatkan tryoutnya. Mudah-mudahan adik-adik siap semua ya. Oke. Nah, kali ini kita akan coba lihat hasilnya bagaimana. Nanti akan muncul beberapa saat setelah video ini muncul, akan saya tampilkan di sini di website ini hasilnya ya. Oke, bisa di-download. Nah, jadi sekarang kita langsung saja melihat hasilnya di sini ya. Oke. Oke, langsung saja kita bahas soalnya ya. Nah, jadi kita akan selesaikan soal-soal daripada ujian tryout online di website ruangparabintang.com. Ini yang bidang matematika. Kita coba dulu bahas soalnya di sini. Oke, yang pertama, dalam babak penyisihan suatu turnamen, 25 pecatur satu sama lain bertanding satu kali. Banyaknya pertandingan yang terjadi adalah, nah, oke, adik-adik bisa kita jawab di sini. Nah, ini menggunakan yang namanya konsep ya. Kita gunakan di sini adik-adik kami konsep kombinasi ya. Kita gunakan konsep kombinasi. Nah, ingat rumus kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Bisa ya? Oke, N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial kali R faktorial. Nah, di sini ada 25 orang, berarti N-nya adalah 25 ya, N-nya berarti banyaknya orang. Nah, bertanding satu kali satu sama lain. Berarti R-nya ada sebanyak 2. Kenapa 2? Karena yang bertanding itu adalah 2 orang, kan gitu ya. Jadi kalau 2 orang yang bertanding, maka harus kita buat berarti R-nya 2, gitu ya, paham ya? Oke,
Nah, berarti kita buat banyak pertandingan ya, banyak pertandingan berarti kombinasi 2 dari 25. Bisa ya adik-adik ya? Q sama dengan 25 faktorial per 2 faktorial dikali 25 kurang 2 faktorial. Nah, adik-adik harus pahami bahwasannya n faktorial ini adalah n kali n kurang 1 kali sampai dia nanti 1, artinya berkurang-kurang 1. Jadi kalau misalnya 3 faktorial artinya 3 baru kurangi 1, 2 baru kurangi 1, 1. Ini berarti 6 gitu ya. Berarti 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau 10 faktor berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai dia kali 1. Bisa ya? Oke. Nah sekarang kita masuk ke sini berarti jawabannya adalah kita lihat di sini 25 faktorial dibagi dengan 2 kali 1 karena 2 faktorial kali dengan 23 faktorial. Nah, itu dia. Berarti ini kita putuskan 23 faktorial kali 24 kali 25 ya. Atau boleh saya buat jadinya berarti misalnya seperti ini. Nah, misalnya mana tahu adik-adik bingung. Jadi gini, ya. Kan 25 faktorial kan 25 kali 24 baru kali 23 kali 22. Nah, itu kan sama dengan kalau saya buat 23 faktorial sampai 1 juga kan. Q per 23 faktorial kali 2. 1 kali 2. Nah, ini kita coret ya. Berarti 24 bagi 2, 12 ya kan. Berarti 25 kita kalikan 12. Nah, jadi 25 dikali 12 itu kan 250. Baru 2 kali 25, 50. Berarti jadinya 300. Jadi ada sebanyak 300 pertandingan. Oke. Jadi demikian penyelesaiannya, mudah-mudahan sangat-sangat bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 sama dengan 0 adalah. Nah, jadi kita bahas soalnya terlebih dahulu konsepnya ya. Nah, jadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 kan gitu kan. Nah, kalau akar-akarnya ini x1 dan x2, maka x1 tambah x2 berarti min B dibagi A. Min B dibagi A ya. X1 kali X2 berarti C dibagi A. Oke. Nah, jadi yang ditanyalah persamaan kuadrat. Jadi yang ditanya itu adalah PKB ya, adik-adik ya, PKB. PKB artinya persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru itu dirumuskan dengan ini. X kuadrat dikurang alfa tambah beta X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Oke. Nah, jadi dari sini bisa kita cek untuk yang X kuadrat dikurang alfa tambah beta X ini kan adalah persamaan kuadrat baru. Artinya tinggal kita substitusi nanti ke sini. Nah, jadi katanya persamaan kuadrat di sini soalnya kita tulis dulu ya. 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 sama dengan 0. Kita misalkan akar-akarnya x1 dan x2 ya. Oke, adik-adik bisa kita tentukan A-nya berarti 3. B-nya berarti 4.
C-nya berarti 5 ya. Oke, nah dari sini adik-adik bisa lihat yang pertama kita cari adalah X1 tambah X2-nya. Rumusnya tadi min B dibagi A, berarti min 4 dibagi 3. X1 kali X2 itu kan C dibagi A, berarti C-nya 5, saya dibagi 3 gitu. Oke, sampai sini saya rasa bisa. Oke, katanya persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan. Jadi kalau kebalikan berarti kita buat seperti ini. Berarti alfa adalah 1/x1 gitu. Alfa karena kebalikan kan seper ya, 1/x1. Sedangkan beta adalah 1/x2. Nah itulah maksud dari kebalikan. Jadi kebalikan dari sini. Nah, berarti pertama kita cari dulu yang pertama yaitu apa? Alfa tambah beta. Bisa ya adik-adik ya. Berarti 1/x1 tambah 1/x2. Sama dengan kita kali silang adik-adik. X1 tambah X2 per X1 kali X2. Nah, X1 tambah X2 di sini bisa kita lihat min 4/3. Yang ini 5/3. 3-nya kita coret berarti min 4/5. Bisa ya? Oke. Nah, yang berikutnya adik-adik adalah alfa kali betanya. Berarti 1/x1 kali 1/x2. 1 kali 1, 1 pembilang kali pembilang ya. Ini kali ini berarti X1, X2. Jadi yang ini berarti 1 dibagi dengan 5/3. Atau boleh kita balikkan jadi 3/5 gitu ya. Oke, jadinya berarti PKB kita isi kemari. Berarti X kuadrat dikurang apa tadi alfa tambah beta min 4/5 X. Benar ya? Oke, sudah. Baru ditambah alfa kali beta. Ya, berarti 3/5 ya. Oke, bisa. Sudah. Nah, di sini sama dengan 0. Nah, X kuadrat ini kan jadi tambah 4/5 X ditambah 3/5 sama dengan 0. Nah, jadi supaya lebih bagus ini kalikan dengan 5 supaya tidak ada pecahan. Kali 5 berarti 5x kuadrat. Ini kali 5 jadinya 5-nya ini mati berarti 4x tambah T sama dengan 0. Oke. Nah, jadi demikian penyelesaian untuk soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3, masih di pembahasan soal tryout online Simama Poltekkes ya, di website Ruang Para Bintang. Nah, di sini ada soal akar 6 kali akar 6 kali akar 6 titik-titik sama dengan berapa gitu. Nah, jadi ini untuk soal ini ya. Nah, saya akan coba berikan konsep akar A dikali dengan akar A dikali dengan akar A itu sama dengan A gitu ya. Jadi ingat mau kali berapapun dia tetap jawabannya nanti adalah A. Oke. Jadi dari mana ini ya bisa kita lihat caranya misalnya seperti ini. Akar 6 ya, akar 6 langsung kita jawab ke angka. Akar 6 ini dikali ya. Kali akar 6. Oke, seterusnya. Kita misalkan dia adalah A gitu ya. Nah, berarti kalau kita kuadratkan di kiri, akar 6, akar 6, akar 6. Oke. Ini kita kuadratkan, maka dia menjadi A kuadrat. Benar ya? Oke, sama-sama kita kuadratkan kiri kanan. Jadi kalau dikuadratkan yang ruas kiri, maka hilang yang akar yang pertama. Jadi 6 akar dari 6 akar dari 6 kali titik-titik gitu kan. Terus lagi
ini sama dengan A kuadrat, kan gitu. Nah ini tadi, ya kan A, yang kita misalkan, ya kan. Berarti 6A sama dengan A kuadrat. Nah, berarti dari sini A kuadrat dikurang 6A sama dengan 0. Kita faktorkan berarti A 6 ya. Oke. Nah, berarti dari sini A sama dengan 0, A sama dengan 6. Jadi tidak mungkin A-nya sama dengan 0. Jadi yang benar itu adalah 6. Oke. Jadi demikian caranya. Ingat bahwasannya ketika misalnya ditanya akar 4 dikali dengan akar 4 dikali dengan akar 4, maka jawabannya ini adalah 4. Oke, itu dia yang bisa saya jelaskan untuk soal nomor 3. Kita lanjut di soal nomor 4 ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 4 ya. Apabila matriks A setengah min setengah akar 3 setengah akar 3 setengah, maka A pangkat 3 ya. Oke, kita langsung bahas konsepnya dulu ya. Oke, A pangkat 3 artinya A dikali A dikali A atau A kuadrat dikali A ya. Sudah? Nah, oke, pasti paham dong ya. Nah, sekarang adik-adik kita kerjakan dulu A kuadrat ya. Berarti A dikali A. Kita tuliskan soalnya meskipun soalnya agak sulit ya. Berakar-akar pula itu ya kan. Nah, min setengah akar 3 setengah akar 3 setengah ya. Dikali dengan ya masih yang sama. Min setengah akar 3 setengah akar 3 setengah ya. Oke, langsung kita jawab ya. Kita kalikan setengah dikali setengah. Jadi kita cara mengalikannya adik-adik jangan sampai ada perselingkuhan ya kan. Artinya ada penyelewengan. Baris kali kolom gitu aja ya. Oke, baris pertama, kolom pertama. Di sini dong ya. Setengah kali setengah, seperempat. Min setengah akar 3 dikali setengah akar 3, min 3/4. Yes. Oke, baris pertama, kolom kedua. Oke, baterainya lowbat guys. Oke, sudah ya, sorry ya. Ya, baterainya lowbat. Oke, setengah dikali min setengah akar 3. Berarti jadinya berapa ini ya? Min seperempat akar 3. Min setengah akar 3 dikali setengah. Berarti min seperempat akar 3. Setengah akar 3 kali setengah. Berarti seperempat akar 3. Ini kemari setengah kali setengah akar 3, seperempat akar 3. Oke, lanjut. Setengah akar 3 dikali min setengah akar 3, min 3/4. Setengah kali setengah tambah seperempat ya. Oke, langsung kita selesaikan. Iya, langsung seperempat dikurang 3/4 min 2/4 atau min setengah ya. Ini kemari berarti kita buat berapa ini? Min setengah akar 3. Ini kemari setengah akar 3. Ini kemari min setengah. Jadi A kuadratnya udah dapat ya. Oke, langsung kita gas ya. A kuadrat ya kan. Ini tadi A pangkat 3 berarti A kuadrat dikali A. Langsung adik-adik kita selesaikan. Min setengah akar 3 setengah akar 3 min setengah kali dengan yang A-nya tadi setengah min setengah akar 3. Oke, setengah akar 3 setengah ya. Oke, langsung kita jawab. Kali langsung kita buat dulu biar jangan ada seperti tadi keselewengan ya, penyelewengan. Oke, min setengah kali setengah ya, berarti min setengah ya, min seperempat ya. Min seperempat.
Min setengah akar 3 dikali ini, jadinya min 3/4. Min setengah kali ini, jadi berarti 1/4 ya, 1/4 akar 3. Nah, baru kemudian di sini jadinya kurang ya, kurang 1/4 akar 3. Oke, yang ini berarti jadinya min setengah akar 3 kali ini, berarti 1/4 akar 3. Ya, 1/4 bukan ya, 3/4 gitu ya. Bukan, 1/4 akar 3 ya. Oke, kemudian ini jadinya min 1/4 akar 3. Oke. Kemudian yang bawah baris kedua kolom 2 berarti min 3/4 ya, min 3/4. Baru kemudian dari sini ini min 3/4, baru di sini min 1/4. Nah, jadi kita buat ke atas saja ya, biar jangan apa. Ini jadinya min 1. Di sini 0, di sini 0, di sini min 1. Jadi jawabannya adalah min 1, 0, 0, min 1 ya. Oke, jadi adik-adik jawabannya adalah min 1, 0, 0, min 1. Atau boleh dibuat menjadi min buka kurung ya, 1, 0, 0, 1 ya. Oke, jadi bisa kita cek di sini min satunya boleh dihilangkan, jadinya min gini aja pun boleh, 1, 0, 0, 1 ya. Oke, itu dia penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut di soal nomor 5 ya. Ini diketahui matriks ya. Ini maksudnya determinan ya. Determinan XY2, 3, 2, 2, 1, 2, 3 sama dengan 0 untuk nilai X dan Y berturut-turut adalah. Oke. Nah, jadi ini menggunakan metode Sarus ya. Jadi kita coba kerjakan ya. Kita lihat. Nah, adik-adik boleh perhatikan ya caranya. Ya, jadi di sini kalau misalnya diketahui matriks misalnya kan A, di sini kita buat X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 ya. Jadi ketika misalnya ditanya determinannya, berarti ini kita buat X1, X2, X3, X4, X5, X6, kemudian X7, X8, X9 gitu ya. Jadi yang ditanya determinannya nih. Jadi kita tinggal nanti menambahkan, jadinya hasilnya bisa kita buat tambahkan 2 kolom. Yaitu X1, X2, X4, X5, X7, X8. Nah, ini dia. Jadi kolomnya langsung kita kalikan adik-adik, langsung kita kalikan seperti ini. Ini kemari, ini kemari, nah ini kemari gitu. Jadi ibaratnya gini. Berarti X1 kali X5, X9 gitu ya. Tambah gitu ya. Baru kemudian X2, X6, X9. Tambah X3, X4, X8. Ini kita kurungi. Kurang buka kurung. Oke, langsung kita kalikan dari sini lagi. Ini kemari. Nah, berarti di sini X2, X4, X9 tambah. Ini kita kalikan kemari. Ya. Berarti X1, X6, X8 tambah. Ini X3, X5, X7. Oke. Itu dia ya adik-adik ya. Oke, di sini dikasih tahu determinannya berarti 0. Kita jawab. Nah, di sini kita buat berarti ya X ya Y 2 gitu ya. 3, 2, 2. Oke, 1, 2, 3. Ini dia. Sama dengan 0 katanya. Oke, kita coba langsung kerjakan. Berarti XY 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3. Kita munculkan di sini. XY 3, 2, 1, 2. Berarti di sini 0 gitu ya.
Oke, kita kerjakan berarti ini X kali 2 kali 3, 6X. Oke. Y kali 2 kali 1, 2Y. 2 kali 3 kali 2, 12. Kurangi, kurang, buka kurung. Y kali 3 dikali 3, ya kan? Berarti 9Y. X dikali 2 dikali 2, berarti 4X. Oke, 2 kali 2 kali 1, berarti 4. Oke, sama dengan 0 gitu. Oke, langsung kita buat, kita kurangkan. Nah, di sini jadinya kita peroleh 6X tambah 2Y tambah 12 kurang 4Y kurang, ini bukan 49 tadi ya. Kurang 4X kurang 4 sama dengan 0. Oke, maka dari sini kita peroleh berarti 6, ya kan? 6 Q 6X kurang 9Y ya. 6X kurang 9Y. Oke, jadi langsung kita kurangkan 6X dikurang 4X berarti 2X. 2Y dikurang 9Y berarti 7Y. 12 dikurang 8 berarti 8 sama dengan 0. Nah, berarti dari sini manakah nilai X yang benar gitu ya? Nah, kalau kita coba tes di sini berarti 2X dikurang 7Y sama dengan negatif 8. Berarti X-nya kalau kita buat X-nya misalnya 3, ya kan? Kalau kita ambil X-nya 3, Y-nya 2, maka 2 kali 3, 6, dikurang 7 kali 2 berarti 14. Jadi 2 kali 3 dikurang 7 kali 2 sama dengan min 8. Jadi yang benar jawabannya adalah A. 32. Oke, itu dia jawaban soal nomor 5 ya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Oke, adik-adik kita lanjut kembali di soal nomor 6 ya. Masih mengenai limit ya. Limit 5x kuadrat dikali 2 tangen x kuadrat per tangen x kuadrat dikurang sin x kuadrat. Nah, apakah jawabannya bisa kita cek di sini ya? Oke, jadi pertama kita bahas dulu teorinya sedikit ya. Adik-adik biar sedikit memahami, ya kan? Nah, kalau limit ya, limit misalnya adik-adik jumpa dengan sin PX per misalnya PX gitu ya, X mendekati 0. Berarti ini jawabannya 1 gitu. Kalau misalnya adik-adik jumpai juga limit X mendekati 0 sin BX dibagi dengan X, jawabannya adalah B gitu ya. Langsung angkanya ini ambil ya. Oke, demikian juga untuk limit X mendekati 0 untuk tangen. Tangen PX per X juga di sini adalah P. Demikian kebalikannya ya. Jadi kalau kita balikkan X-nya di atas, tangennya di bawah sama aja. Jadi kalau jumpa lagi misalnya limit X mendekati 0 sin PX per tangen BX, oke langsung koefisiennya aja P dibagi B. Paham ya adik-adik? Nah yang masalah adalah untuk kosinus. Jadi jangan sempat dicoba adik-adik untuk cos seperti ini. Kalau dia cos harus kita rubah. Cos NX harus kita rubah menjadi 1 dikurang 2 sin N per 2 X kuadrat. Itu dia. Jadi harus dirubah kemari ya. Jangan sampai dicoba seperti ini. Langsung dibuat langsung angkanya ya kan. Salah ya. Pasti salah gitu. Oke, nah sekarang kita coba. Limit ya, limit X mendekati 0. Saya baca gini aja ya, biar lebih gampang ya. Limit X kuadrat, 5X kuadrat dikali, itu kali deh ya, 2 tangen X kuadrat dibagi dengan tangen X kuadrat dikurang sin X kuadrat gitu. Jadi ini kita coba kalikan aja dulu. Limit X mendekati 0. 5 kali 2 berarti 10 ya. 10X kuadrat tangen
X kuadrat per, nah ini kan kita rubah, ini caranya gimana ya? Ini kita rubah karena tangen kan sin per cos ya. Sin X kuadrat per cos X kuadrat dikurang. Nah ini boleh saya buat menjadi apa? Menjadi sin kuadrat X kali cos X kuadrat per cos X kuadrat. Biar bisa dijumlahkan ya. Limit X mendekati 0 ya. Nah ini boleh kita buat 10 X kuadrat tangen X kuadrat per, ini jadinya sin, ya kan, sin kuadrat X kurang sin kuadrat X cos X kuadrat. Nah, harusnya kan per cos. Jadi cosnya itu pindah kemari. Bisa ya? Oke, nah ini pindahnya kemari. Jadi harusnya di bawah jadi pindah ke atas. Sifat pada pembagian pecahan ya. Nah, oke. Sekarang kita buat. Nah, ini saya buat di sini ya lanjutannya. Limit X mendekati 0, maka ini 10 X kuadrat tangen X kuadrat kali cos X kuadrat per, nah ini saya keluarkan di sini sinus ya, sin X kuadrat kali 1 dikurang cos X kuadrat. Bisa ya? Nah ini berarti sama dengan limit X mendekati 0, 10 X kuadrat kali tangen X kuadrat kali cos X kuadrat per, ini jadinya sin kuadrat X kali sin kuadrat X. Ini sifat ya. Sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Oke, nah di sini sudah gampang. Jadi tinggal coret, ambil aja angkanya. Ini kan pangkat 2 ya. Oke, kemudian ini juga pangkat 2, cosnya ini abaikan. Kenapa? Karena cosnya adalah kalau dimasukkan X-nya 0 berarti cosnya 1. Karena 0 cos 0 itu kan 1 ya. Cos 0 itu 1. Jadi nggak ada gunanya gitu. Jadi 1. Langsung kita ambil berarti di sini 10 kali. Karena di sini 2, ini juga 2. Berarti totalnya ada 4 fungsi. Artinya boleh saya buat gini. Limit X mendekati 0 berarti di sini X kali tangen X kali tangen X per sin X kali sin X kali sin X kali sin X. Jadi ini semuanya bisa kita coret. Ini coret kemari ya, ini coret kemari, ini coret kemari anggap 1. Berarti 10 kali 1 jadinya 10. Paham ya? Oke, kalau tidak paham silakan di komentar ya. Oke, jawabannya adalah D. Oke, demikian kita lanjut di soal nomor 7 ya. Oke, kita masuk di soal nomor 7 ya. Sebuah bola dijatuhkan dari atas sebidang lantai dengan tinggi mula-mula 10 meter. Sesaat setelah menyentuh lantai, bola tersebut akan terpantul 3/4 kali dari tinggi semula. Demikian seterusnya, maka lintasan bola sejak dijatuhkan hingga berhenti adalah, oke, langsung kita gunakan konsepnya ya. Konsepnya adalah ingat bahwasannya bola dijatuhkan maka dia pasti memantul. Lama-lama dia semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil ya. Sampai dia berhenti. Itu namanya S tak hingga. Jadi rumusnya adalah S tak hingga adalah 2A per 1 kurang R dikurangi dengan A. Nah, atau boleh kita mainkan dengan konsep atau cara magic ya kan. Boleh kita buat. Nah, di sini katanya tinggi awal berarti height adalah 10, kemudian rasionya adalah 3/4. Karena 3/4 dari sebelumnya katanya. Berarti S tak hingga adalah dengan menjumlahkan 3 tambah 4. Oke adik-adik ya. 3 tambah 4 kita kalikan dengan height-nya tadi. Berarti 7 kali dengan 10. Sama dengan 70 meter. Nah, sebenarnya di sini ada namanya selisih daripada 4 dengan 3. Ini kan jumlahnya karena saya sudah tahu selisihnya 1. Sebenarnya harus selisihnya di sini angka 1 ya, selisihnya 1. 4 dengan 3 selisihnya 1 ya. Oke, jadi kita langsung kalikan dengan tingginya berarti 70. Jadi jawabannya adalah C.
Oke, jadi sebenarnya rumusnya adalah ketika misalnya rasionya adalah A per B, maka kita buat S tak hingga adalah rasio nilai mutlak dari A tambah B per A kurang B kali dengan H. Oke? Oke, demikian caranya untuk soal nomor 7. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Jumlah n suku pertama, deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan 5n kuadrat dikurang 4n. Maka suku ke-10. Nah, oke adik-adik, ini saya coba jelaskan dengan konsepnya. Ingat bahwasannya UN adalah Sn kurang 1 dikurangi dengan Sn. Jadi ingat boleh dimasukkan seperti itu. Nah, kalau saya mau cari S1, S1 itu kan sama dengan U1 ya adik-adik. Berarti S1 gantikan 5 kali 1 pangkat 2 kurang 4 kali 1. 5 kurang 4 berarti 1. S2 adalah masukkan 5 kali 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2. Berarti dari sini kita peroleh ya 5 kali 4 20 dikurang 8 12. Berarti U2 adalah S2 kurang dengan S1. 12 kurang 1 sama dengan 11. Oke, kalau seperti itu berarti U1-nya tadi 1, ya kan? U2-nya berarti 11. Nah, berarti dari sini A-nya 1, bedanya 10. Dari mana 10? 11 kurang 1. Bisa ya? Oke, berarti U10. U10 adalah A tambah 9B. A-nya berarti 1 tambah 9 kali 10. Berarti 1 tambah 90 sama dengan 91. Jadi jawabannya adalah A. Kalau kita gunakan cara magic, ya kan, kita gunakan cara magicnya, berarti gini, Sn-nya adalah 5n kuadrat dikurang 4n. Jadi UN adalah 2 kali 5. 2 kali 5, 10 kali n. Dikurang 4 dikurang 5, ya. Jadi coba diperhatikan. Nah, ini menjadi ya saya coba di sini berarti 10 kali 10 berarti 100 dikurang 4 kurang 5 9. Maka jawabannya adalah 91. Oke, itu dia caranya, jawabannya adalah A. Demikian kita lanjut soal nomor 9 ya. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya ya. Sistem persamaan linear X tambah 3Y sama dengan min 2, min X tambah 4Y sama dengan min 12, AX tambah BY sama dengan min 8, mempunyai penyelesaian ya, jika nilai 2B dikurang 4A adalah, oke. Nah, jadi yang pertama, adik-adik boleh selesaikan dulu yang ini ya. Berarti dari sini X tambah 3Y sama dengan min 2. Kemudian min X tambah 4Y sama dengan min 12. Nah, ini kita jumlahkan. Ini habis 7Y sama dengan min 14. Y sama dengan min 14 bagi 7. Maka hasilnya adalah min 2. Oke. Nah, jadi sudah kita peroleh. Sekarang kita ganti ya. Nyari nilai X-nya ya. Berarti X kita substitusi. Berarti X sama dengan, tadi kan X tambah 3Y ya. Berarti kita buat min 2 kurang 3Y. Oke. Berarti min 2 dikurang 3 kali min 2. Q berarti min 2 tambah dengan 6. Berarti 4 ya. Oke, jadi kita peroleh jawabannya 4. Sudah? Oke, dari sini sudah kita peroleh 4. Maka kita substitusi AX tambah BY sama dengan min 8. Nah, berarti AX, berarti X-nya 4 ya.
Berarti A dikali 4 tambah B dikali min 2 sama dengan min 8. 4A kurang 2B sama dengan min 8 ya. Oke, karena yang ditanya 2B kurang 4A, ini kita kali negatif ya adik-adik ya. Kali negatif, jadinya min 4A tambah 2B sama dengan 8. Atau 2B kurang 4A sama dengan 8. Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah 8. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, masuk kita ke soal nomor 10 ya. Desi membeli 3 buku, 1 pensil, 2 penghapus ya. Seharga 39.000. Jadi kita buat di sini langsung kita jawab, berarti masih sistem eliminasi ya. 3 buku ya ditambah pensil, 1 pensil tambah 2 penghapus. Kita buat A aja. Sama dengan 39.000 gitu ya. Junaina membeli 1 buku, kemudian 2 pensil, kemudian 3 penghapus sama dengan 26.000. Kemudian harga 1 buku 5.000 lebih mahal daripada 1 pensil, ya kan? Katanya di sini yang berikutnya adalah harga buku sama dengan 5.000 lebih mahal daripada harga pensil gitu ya. Jadi B sama dengan 5.000 P gitu ya. Oke, sekarang kita ganti semuanya menjadi P dan A ya, biar gampang. Yang ditanya adalah si Olin, membeli 3 buku tambah 5 pensil tambah 2 penghapus, itu berapa gitu. Oke, kita coba jawab, ini pertanyaan ya. Oke, nanti kita cek ulang. Sudah kita gantikan sekarang dulu, berarti 3 kali ya. Berarti kita coba dari sini ya. Kalau kita buat misalnya ini yang kita eliminasi, kita hilangkan A-nya boleh ya. Boleh juga, nggak masalah. Ini kita buat 3B tambah P tambah 2A sama dengan 39.000 ya. Oke, baru yang ini B tambah 2P tambah 3A sama dengan 26.000. Ini kita kali 3, ini kali 2, boleh ya? Supaya tinggal B dan P. Oke, maka ini menjadi 9 buku tambah 3 pensil tambah 6 penghapus sama dengan 39 dikali 3 berarti 117.000 ya. Oke, 117.000. Oke. Ini 2 buku tambah 4 pensil tambah 6 penghapus berarti 52.000. Bisa ya? Oke, sekarang kita coba kurangkan. Sudah? Berarti hasilnya adalah 7 buku dikurang pensil sama dengan, nah, berarti ini kita kurangkan 117 dikurang 52, berarti 7 kurang 2 ya. Berarti 5, 11 kurang 5, 6. Berarti 65.000. Nah, ini dia. Nah, jadi ini kita substitusi. Kita gunakan ini persamaan 3. Jadi substitusi 3 ke sini. Ya, misalnya kita buat ini 4 ya. 4. Oke. Berarti 7 buku kurang pensil sama dengan 65.000 ya. Oke adik-adik. Berarti 7 kali 5.000 tambah pensil kurang pensil 65.000. Oke, 7 kali 5 berarti 35.000 tambah 7 pensil kurang kurang pensil sama dengan 65.000 ya. Berarti 6 pensil sama dengan 30.000 ya. Berarti pensil 30.000 bagi 6 berarti sekitar 5.000. Wih, mahal banget ya.
Oke, nah berarti pensilnya 5.000. Kalau pensilnya 5.000 berarti bukunya 10.000. Dari mana? Ini buku tambah 5.000 tambah harga pensil, itu buku. Nah, kemudian kita mau cari harga daripada penghapus, ya kan? Penghapus berarti penghapus sama dengan kita masukkan kemari. Nah, berarti di sini aja kita coba. Nah, ini boleh, berarti 3 kali buku. Berarti dari sini. 3 buku berarti 30.000, ya. Oke adik-adik ya. 30.000 tambah pensil 5.000 tambah 2 kali penghapus itu 39.000, ya. Oke. 35.000 berarti 2A, 39 kurang 35.000 berarti 4.000. Berarti penghapus adalah 2.001 biji. Berarti 2.000, ya kan? Oke. Nah, yang ditanya ini 3 buku. Berarti kita jawab 3 buku tambah 5 pensil tambah 2 penghapus. 3 kali 10.000, 30.000. Tambah 5 kali 5.000, 25.000. Tambah 2 kali 2.000, 4.000. Maka 30 tambah 25, 55 tambah 4.000, 59.000. Oke. Itu jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Matriks B 5 min 2 min 8 3 dan Q 4 2 13 7 adalah matriks berukuran 2 kali 2. Jika QR sama dengan V, maka determinan R. Oke, saya kerjakan dengan cara magic saja, ya kan? Oke, kita buat di sini QR sama dengan P. Maka yang ditanya adalah determinan R, maka jawabannya adalah determinan P dibagi dengan determinan Q. Berarti determinan P langsung kita ini buat. Berarti 5 kali 3, ya, 5 kali 3 dikurang min 2 kali dengan min 8. Bisa ya? Per yang ini 4 kali 7 dikurang 2 kali 13. Sama dengan 15 ditambah dengan 16. Dikurang dengan 16 ya. Oke, per 28 dikurangi dengan 26. Jadi jawabannya adalah min 1 per 2. Oke, demikian cara penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, next kita ke soal berikutnya. Oke, kita lihat di sini ingkaran pernyataan. Pada hari Senin, siswa SMA negeri memakai sepatu hitam dan atribut-atribut lengkap. Nah, jadi ingkaran dari sini adalah berarti pada hari Senin ingkaran dari dan, ingat ingkaran dari dan dia adalah A atau, oke? Nah, berarti kita cari di sini menggunakan kata atau. Nah, di sini atau, oke, di sini dan salah. Di sini dan salah, di sini juga dan salah. Berarti dia harus menggunakan atau. Nah, kemudian di sini kita harus cek pada hari Senin siswa SMA Negeri 1 tidak memakai sepatu. Harus dinegasikan karena apa? Negasi dari P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q gitu. Jadi kita harus buat pada hari Senin siswa tidak memakai sepatu atau tidak memakai atribut lengkap. Jadi harus dua-duanya ada kata tidak. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, demikian untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Next ke soal berikutnya. Oke, masih di soal logika. Diketahui premis 1 berikut, premis-premis berikut. Premis 1, jika Andi belajar maka ia dapat mengerjakan soal. Premis kedua, jika Andi dapat mengerjakan soal, maka ia bahagia. Oke, saya kasih teorinya. Jika P maka Q, premis kedua, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jadi kita jumpakan ini dengan ini ya.
Oke, berarti Andi belajar. Ia dapat mengerjakan soal. Kalau mengerjakan soal, maka ia bahagia. Berarti harus jumpa Andi belajar, bahagia. Andi belajar, bahagia. Tidak ada kata tidak, salah. Andi tidak ada kata tidak. Jika Andi tidak ada kata dan, maka. Berarti harus ada kata maka. Jadi jawabannya adalah jika Andi tidak belajar, ini juga salah. Yang benar adalah E. Jika Andi belajar, maka ia bahagia. Oke, jawabannya adalah E ya. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, kita cek bentuk operasi akar ya. Rasional ya, kita rasionalkan. Nah, di sini ada soal akar 15, oke, ditambah akar 5 dibagi dengan akar 15 dikurang akar 5. Maka ini langsung kita kalikan dengan sekawannya. 15 tambah dengan akar 5 per akar 15 ditambah dengan akar 5. Ini sama dengan kita buat jadinya akar 15 tambah akar 5 pangkat 2 ya. Ini akar 15 kali akar 15, 15. Negatif kali positif, negatif. Akar 5 kali akar 5, 5. Jadi ini kita buat, adik-adik boleh dicek akar 15 kuadrat 15 tambah akar 5 kuadrat 5 tambah 2 kali akar 15 kali akar 5 berarti akar 75 per 10, ya kan? Ini 20 tambah 2 kali. Akar 75 itu kan 25 kali 3. Berarti akar 25, 5. Berarti 2 kali 5 akar 3 per 10. Sama dengan 20 tambah 10 akar 3 per 10. Sama-sama kita bagi 10. 20 bagi 10, 2. 10 bagi 10, 1. Maka ini akar 3. Jadi jawabannya adalah 2 ditambah akar 3. Oke, paham ya? Oke, saya rasa ini paham. Next ke soal berikutnya. Oke, ke soal berikutnya. Persamaan grafik fungsi kuadrat mempunyai titik ekstrim min 1,4 melalui titik 0,3 adalah. Nah, jadi kadang-kadang misalnya ekstrim atau puncak ya. Jadi kita samakan aja. Nah, di sini kita lihat puncaknya. Puncaknya adalah min 1,4 melalui 0,3. Jadi adik-adik boleh saya buat rumusnya. Y sama dengan A dikali X kurang X puncak kuadrat tambah Y puncak. Jangan lupa ya. Oke, berarti ini X puncak, yang ini Y puncak, yang ini X, yang ini Y. Berarti ganti 3A 0 kurang negatif 1. Berarti jadi tambah ya. Berarti tambah 4 nih. 3 kurang 4 min 1 sama dengan A kali 1 pangkat 2. Berarti min 1 sama dengan A. Oke, A-nya min 1 gitu. Berarti negatif gitu ya. Berarti parabola terbuka ke bawah gitu. Oke. Kemudian kita ganti ke soal awal. Tapi jangan diganti huruf X dan Y ya. Oke, Y sama dengan tadi A-nya kita ganti min 1 X tambah ya. Ditambahkan dengan 4. Jadi yang enggak diganti itu adalah Y dan X. Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah 4. Bisa ya? Min X kuadrat kurang 2X kurang 1 tambah 4. Jadinya min X kuadrat kurang 2X tambah 3. Oke, itu solusinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya.